sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya ingin ingatkan kita hari ini ya, bahwa tolong jangan mengeluh dan jangan menyalahkan orang. Karena Tuhan bisa menggunakan kuasanya, menggerakkan bahkan pemimpin tertinggi di suatu negara tanpa dia sadari, untuk kemudian membuat jalanmu, jalan pelayananmu, jalan hidupmu menjadi lempang dan tidak ada hambatan. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar. Firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Berkati kami dengan firman Tuhan ini, jamah hati kami semua, supaya kami mengerti bahwa Tuhan, kalau Engkau punya rencana dalam hidup kami, Engkau dapat menggunakan segala macam cara untuk membuat jalan kami mulus, jalan kami aman sampai ke tempat tujuan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Perjanjian Baru, ayat yang biasa kita dengar pada hari Natal. Hari ini mari kita dengar firman Tuhan ini. Nah, Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Lukas 2 ayat 1 sampai 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri.
masing-masing di kotanya sendiri. Amin. Saudara pemirsa, ya, saya senang sekali dengan firman Tuhan ini. Apa? Karena ini adalah catatan sejarah. Kaisar Agustus, bisa kita tahu kapan? Nanti boleh saudara lihat di Google, ya, saudara akan menemukan di sana kapan dia hidup, kapan dia merintah, namanya sebenarnya siapa. Ya, saya sudah selidiki ketika saya khotbah untuk Natal, saya selalu ambil dari itu keterangan. Juga Kaisar Quirinius, saudara sekalian, bukan kaisar, raja, ya, wali negeri Quirinius misalnya. Saudara pemirsa, ini yang nomor satu. Bila engkau mau hidup, mengalami kehidupan yang luar biasa, dan hidup menuju ke surga, maka engkau harus buat Yesus masuk, Tuhan masuk ke dalam sejarah hidupmu. Undang dia, buka hatimu, undang dia masuk ke dalam hatimu, dan percaya bahwa sekarang dia sudah membuat engkau masuk dalam sejarah kerajaan Allah. Tentu engkau akan sampai ke surga nanti. Ya, sebentar, silakan baca dari Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-12 yang mengatakan barang siapa yang terima dia akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kalau menjadi anak-anak Allah, tentu sudah akan dipelihara oleh Tuhan secara khusus, dan tujuan hidup saya tentu surga. Itu nomor satu. Yang kedua ialah apa? Lihat cara Tuhan begitu tepat. Mika 5 ayat 1 katakan apa? Yesus itu, Mika itu sekitar 700 tahun sebelum Yesus, ya, dia harus lahir di mana? Di Bethlehem. Waktu itu Yusuf dan Maria tinggal di mana? Di Nazaret, jauh di utara, sekitar 200 km. Ya, di utara. Jadi kalau begitu, maka melesetlah itu surat perintah daripada apa? Dari ini. Kemudian Yesus dilahirkan di Nazaret. Oh tidak, saudara sekalian. Tuhan, dengar baik apa yang saya katakan. Tuhan tidak pernah salah. 1 detik pun atau 0,000 detik pun dia tidak pernah salah. Tidak pernah meleset, saudara sekalian. Sudah perhatikan baik. Waktu itu sudah mau melahirkan loh. Tinggal sisa 1 hari lagi untuk melahirkan. Nah, maka kemudian karena kecapean, Maria melahirkan di jalan. Oh tidak, saudara sekalian. Jangan berpikir demikian. Kalau Tuhan sudah punya rencana untuk engkau, kalau Tuhan sudah punya rencana untukmu, apapun rencana Tuhan itu dia akan genapi tepat. Persis seperti apa yang ia katakan. Oleh sebab itu, pegang firman Tuhan, percaya firman Tuhan, taati firman Tuhan, maka engkau akan mengalami pengenapannya. Pengenapan yang tepat. Saya ingin membaca firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian supaya sudah mengerti. Bukan hanya tepat, saudara sekalian. Tuhan akan memberikan kepadamu jauh lebih banyak dari apa yang engkau doakan atau pikirkan. Saya bacakan, ini ayat yang saya gunakan untuk memberikan persembahan. Demikian firman Tuhan, Efesus 3:20. Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Haleluya.
Luar biasa Tuhan. Jadi kalau dia memberikan tepat. Itu. Jadi persis ya. Datang mereka ke Bethlehem, kemudian tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan, kemudian Yesus dilahirkan di kandang hewan. Luar biasa. Apa yang dia rencanakan, Tuhan rencanakan, Allah Bapa rencanakan, semua digenapi dengan tepat. Sekali lagi, mari kita baca lagi ayat firman Tuhan tadi. Ya. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya di seluruh dunia, mulai dari Spanyol sampai ke India, mulai dari utara ke Roma sampai ke Afrika bagian utara, kekuasaan Imperium Romanum. Saudara sekalian, saya ingin katakan pada waktu itu, karena satu orang yang akan lahir, namanya Yesus, maka seluruh dunia bergerak, saudara sekalian. Entah pada waktu itu berapa ratus juta penduduk manusia, saya tidak tahu. Tetapi itu saudara melihat kuasa Allah Bapa di surga menggerakkan sedemikian rupa banyak orang. Oh, haleluya. Saya sangat terkesan dengan ini. Bila engkau ikut dia, bila dalam hatimu sekarang ada Yesus Kristus, bila engkau beriman dan percaya kepadanya, Tuhan bisa menggerakkan orang-orang untuk mendukung saudara sekalian, untuk menolong saudara sekalian, bahkan pejabat tertinggi di negaramu pun Tuhan dapat pakai untuk kemudian membuka jalan sehingga apa yang Allah rencanakan, Bapa rencanakan untuk hidupmu digenapi sepenuh-penuhnya. Mari hari ini saya mengajak kita semua untuk belajar beriman, masuk dalam kerajaan Allah, masuk dalam rencana Allah, maka engkau akan melihat sampai titik koma, detik-detik rencana Allah bagi hidupmu akan digenapi sepenuh-penuhnya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Beri kami anugerah-Mu untuk dapat mengalami lagi segala kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.